Tes, suara saya kedengaran ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Selamat datang kepada peserta Cast Talk volume 9 bersama Sinau Yu, yang pada malam ini kita akan mengangkat tema tentang acute abdomen in daily practice bersama Dr. Reno Budiman, MSc, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, FCSI, FICS. Sebelumnya, Momot akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alifianto Parham yang akan pada malam ini akan bertindak selaku Momot. Oke, sambil menunggu peserta yang lain, Momot juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang bahwa selain kelas ini juga ada mini workshop yang diadakan oleh Sinau Yu, yaitu Clinical Practice in Internal Medicine bersama Dr. Zairullah Mikfasa, spesialis penyakit dalam, di mana sekarang ada 2 kelas yang akan dilaksanakan, yaitu pertama ada Management of Hyperthyroidism, Graves' Disease, dan Clinical Approach to Anemia. Jadi kepada teman-teman yang tertarik untuk bergabung, boleh segera daftar, pendaftaran masih dibuka untuk sekarang ini. Oke, selain itu juga nanti setelah sesi materi akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, kepada Dr. Reno bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom. Untuk teman-teman yang ada di YouTube juga bisa memberikan pertanyaan melalui Slido. Seperti itu. Oke, karena ini sudah jam 7:19, kita langsung saja. Sebelumnya, Momot akan memperkenalkan dulu CV dari pembicara kita malam ini, yaitu Dr. Reno Budiman, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, MSc, FCSI, FICS, riwayat pendidikan. Beliau menempuh pendidikan S1 dan dokternya di Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lalu mengambil spesialis bedah dan konsultan bedah digestif di Universitas Padjadjaran Bandung juga, lalu mengambil S2-nya di University of Aberdeen, UK, dan S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Riwayat pekerjaan beliau, beliau adalah President of Indonesian Metabolic and Bariatric Society, juga saat ini bekerja sebagai digestive surgery staff di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau juga National Faculty Member of the Indonesian Society of Endolaparoscopic Surgery. Dan yang sangat membanggakan dari pembicara kita pada malam ini, yaitu beliau merupakan first surgeon in Indonesia licensed to perform robotic surgery. Luar biasa sekali ya pembicara kita pada malam ini. Selain itu juga beliau teacher endolaparoscopic course nasional dan internasional. Langsung saja kita undang Dr. Reno untuk bergabung bersama kita semua. Halo. Ya, selamat malam Dok. Selamat bergabung Dok. Ya, silahkan Dok. Baik, terima kasih atas perkenalannya, dan saya ucapkan juga selamat datang di Case Talk ini untuk semua yang telah hadir,
baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai topik akut abdomen gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa topik abdomen ini sangat penting dan kesempatan nanti untuk diskusi dibuka sebanyak mungkin untuk bertanya ataupun berdiskusi ya. Baiklah, kita akan langsung saja. Baik, ya. Baik, kita bicara mengenai akut abdomen. Apa itu akut abdomen ya? Akut abdomen itu adalah suatu kondisi di mana kita memerlukan suatu keadaan nyeri perut yang memerlukan tindakan segera, di mana pasien ini masuk ke dalam kondisi kritis dan biasanya manifestasi utama dari akut abdomen adalah nyeri. Akut abdomen ini suatu keadaan, nah ini definisi yang paling baru ya dari literatur, masih sama bahwa kondisi yang memerlukan tindakan segera gitu ya. Jadi perlu perhatian dan perlu tindakan segera. Nah, kenapa dia menjadi penting? Kenapa menjadi tindakannya harus segera? Yaitu karena hal-hal seperti ini. Akut abdomen ini penting karena dia timbulnya mendadak. Jadi orangnya sebelumnya sehat-sehat saja gitu. Jadi dia betul-betul atau melakukan karena suatu sebab yang belum diketahui pada awalnya, kemudian tetapi memerlukan diagnosis dan treatment segera gitu ya, untuk mencegah morbiditas dan mortalitas. Jadi ketika dia mengeluh nyeri, nah ini kita belum tahu nih nyerinya karena apa, tapi perlu segera dilakukan tindakan supaya tidak menjadi lebih berat gitu. Misalnya terjadi obstruksi usus ya. Kalau terjadi obstruksi usus itu biasanya terjadi ketidakseimbangan cairan, maka akan berakhir dengan kematian, gitu ya. Kemudian perforasi viskus ya, viskus ini perforasi organ berongga ya, seperti usus maksudnya, ususnya perforasi, kemudian dia akan menjadi peritonitis. Kemudian infeksi. Ada infeksi di abdomen misalnya appendicitis, maka dia akan menjadi sepsis dan menjadi septic shock. Lalu perdarahan di dalam rongga abdomen bisa terjadi misalnya karena trauma atau karena pada wanita usia reproduksi bisa saja kehamilan ektopik yang ruptur gitu ya, akan menjadi hypovolemic shock. Lalu isemi ini gangguan perdarahan terhadap organ di dalam abdomen. Nah, kalau suatu organ mengalami isemi, biasanya ujung-ujungnya jadi nekrosis dan perforasi. Perforasi akibatnya menjadi peritonitis. Dan akhirnya semua ini menyebabkan kematian, gitu ya. Padahal orangnya sebelumnya sehari atau 2 hari sebelumnya masih sehat-sehat saja, tapi karena berbagai keadaan ini bisa akhirnya menyebabkan kematian. Untungnya nyeri akut abdomen ini bisa didiagnosa secara simpel gitu ya. Artinya cara mendiagnosanya relatif mudah. Jadi tidak memerlukan pemeriksaan yang canggih-canggih sebetulnya sampai CT scan gitu ya, tidak perlu, tapi bisa secara klinis saja. Yang penting apa? Yang penting adalah anamnesis yang akurat dan terarah gitu ya. Jadi mengevaluasi keluhan utama pasien itu dikejar terus secara akurat dan fokus untuk menentukan diagnosanya.
Dan physical examination atau pemeriksaan fisik ini juga perlu teliti sekali, gitu ya. Tidak harus sedikit demi sedikit secara detail memeriksa pemeriksaan fisik yang teliti. Setelah itu mungkin memerlukan investigasi tambahan, gitu ya, seperti misalkan laboratorium atau ronsen. Tapi sekali lagi saya tegaskan, biasanya investigasinya juga tidak perlu yang canggih-canggih, gitu ya, karena diagnosisnya relatif mudah. Nah, anamnesis ya, gimana? Nah, anamnesis ini peranannya begini. Jadi dia 60-80% diagnosis bisa diperoleh dari anamnesis yang teliti, gitu. Jadi semakin kita detail melakukan anamnesis, maka akan semakin mudah kita menentukan diagnosanya, gitu. Nah, kalau peranan anamnesis demikian tingginya sampai 60-80%, maka sisanya apa? Sisanya adalah kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik, gitu ya. Kemudian dari situ juga kita mungkin memerlukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologis, gitu. Tapi peranannya memang kecil. Dari sini semua anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium, maka kita bisa mengkonfirmasi diagnosis suspek, lalu etiologinya, kemungkinan penyebabnya, lalu stadium dari penyakitnya, tingkat beratnya penyakit, dan diferensial diagnosis, gitu ya. Jadi ini semua bisa diperoleh dengan anamnesis. Nah, anamnesisnya bagaimana, gitu ya? Ya seperti biasa halnya, ini tidak berlaku hanya untuk akut abdomen, tapi untuk semua penyakit. Tentu kita harus membangun hubungan yang baik dengan pasien, ya. Jadi sapa ramah dengan pasiennya, lalu membuat pasien nyaman dan percaya ke kita. Perkenalkan diri, nama saya dokter siapa, gitu ya. Kemudian jadi membangun bonding antara dokter dengan pasiennya. Dengan demikian pasien akan lebih mudah bekerja sama, dia nyaman dengan dokternya. Kemudian tanyakan pasiennya umurnya berapa, lalu juga catat ya, misalkan jenis kelamin kenapa penting. Ada beberapa penyakit yang memang hanya menyerang gender tertentu, apakah hanya pada wanita, gitu ya. Juga terutama bila pasien wanita, tanyakan status perkawinannya, gitu ya, karena ada penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan status reproduksi, ya, misalkan kehamilan ektopik yang terganggu, gitu ya. Jadi kita harus cari ke arah sana. Lalu ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelompok tertentu, gitu. Misalnya pada anak-anak itu akut abdomen, kebanyakan karena memang akut apendisitis, gitu. Sedangkan pada usia tua pikirkan tumor yang mengalami perforasi, gitu, atau adanya obstruksi usus karena tumor. Kemudian selama kehamilan, pada pasien yang sedang hamil, pikirkan kehamilan ektopik yang terganggu. Nah, keluhan utama pasien biasanya adalah nyeri. Nah, tadi telah dikatakan pentingnya bagaimana membuat atau mencurigai dengan anamnesis yang teliti. Maka nyeri ini harus kita elaborasi. Misalnya, sejak kapan onsetnya? Biasanya pada akut abdomen, nyerinya itu tidak begitu lama sebelum dia datang ke rumah sakit. Karena saking nyerinya, maka dia cepat datang ke rumah sakit, gitu ya. Atau mungkin kalau derajat nyerinya tidak begitu tinggi, bisa saja dia makan obat dulu. Tapi dengan obat tidak membantu, akhirnya datang ke rumah sakit. Jadi itu ciri khas dari akut abdomen adalah onsetnya yang singkat, ya, bisa 1 hari dari satu hari sebelumnya. Bahkan pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya perforasi gaster, itu cepat sekali, dalam 3 jam itu udah sangat hebat nyerinya. Nanti dijelaskan kenapa demikian. Lalu lokasi dari onset nyerinya, lokasi artinya ketika serangan
pertama kali timbul itu nyerinya di mana gitu ya. Misalnya di epigastrium gitu ya, di perut bagian atas. Lalu tanyakan juga lokasi nyeri sekarangnya di mana gitu. Karena ini belum tentu sama lokasi waktu serangan awal dengan waktu datang ke kita gitu ya. Ciri khas misalnya kalau suatu akut apendisitis itu biasanya nyerinya didahului oleh nyeri epigastrium dulu. Lalu dengan berjalannya waktu akhirnya pindah ke kanan bawah gitu ya. Lalu tingkat beratnya nyeri gitu ya, karena ada nyeri yang bersifat gradual, artinya tidak jelas nyerinya, atau kalau disuruh ditunjuk di mana nyerinya, pasien tidak bisa menunjukkan secara jelas nyerinya di mana. Tetapi ada juga tingkat nyeri yang sangat-sangat hebat gitu ya, dan sangat jelas di mana nyeri, letak nyerinya. Kemudian tanyakan juga apa yang memperberat dan apa yang memperingan nyerinya. Misalnya seperti akut apendisitis itu kalau pasiennya batuk atau bersin atau harus berjalan kaki, dia nyerinya bertambah. Dan nyerinya berkurang kalau dia tiduran miring ke arah kanan gitu ya. Itu penting informasi itu. Jadi ada beberapa faktor yang memperberat maupun memperingan derajat nyeri. Lalu duration, durasi nyerinya berapa lama gitu ya. Artinya gini, beberapa penyakit tertentu itu terjadi dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari, 1 hari, 2 hari, itu juga berbeda, nanti dijelaskan. Lalu progression, bertambah beratnya nyeri juga penting ya, bertambah beratnya artinya gini, kadang-kadang nyeri itu awalnya tidak begitu jelas, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba merasa sangat nyeri gitu, menjadi sampai keringat dingin atau pasiennya bahkan hipotensi gitu ya, atau bahkan kesadaran sampai menurun gitu karena nyerinya yang tiba-tiba sangat hebat. Lalu tipe nyerinya bagaimana? Nah, tipe nyerinya itu bisa tipe yang tadi ya, bisa nyeri yang tumpul atau nyeri yang tajam. Tajam itu jelas ditunjuk di mana nyerinya, lokasi nyerinya. Nanti dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu apakah ada radiasi nyeri? Radiasi ini maksudnya penjalaran, ya, penjalaran nyeri. Ada yang nyerinya terlokalisir di satu titik, tapi bisa juga yang menjalar ke punggung, menjalar ke bahu, gitu ya. Itu semua mempunyai arti. Nanti dijelaskan kemudian. Oke, nah ini berhubungan dengan lokasi ya. Ini lokasi upper abdominal pain. Upper abdominal pain ini jadi nyerinya di perut bagian atas. Nah, biasanya ini penyakit ini nih, seperti ulcus pepticum, ulcus gaster, kemudian kolesistitis, kolangitis, itu di perut bagian atas. Pankreatitis juga nyerinya di atas. Lalu apendisitis dalam stadium dini itu nyerinya juga di bagian atas. Hepatitis atau abses liver juga nyerinya di atas. Lalu kelainan-kelainan di luar abdomen, misalnya perikarditis, ya, ini kan masalah di jantung ya. Kemudian pneumotoraks, ini juga masalah di paru, tapi nyerinya dirasakan di abdomen atas gitu, karena lokasinya yang berdekatan. Lalu pyelonefritis, ya, kelainan ginjal, peradangan ginjal, renal kolik, itu juga di abdomen atas. Kemudian kalau nyerinya di abdomen tengah bagaimana? Nyeri di abdomen tengah itu juga bisa merupakan gejala dini dari apendisitis, bisa merupakan obstruksi usus, pankreatitis, gastroenteritis, bisa merupakan emboli mesenterial, lalu aneurisma aorta yang disekans itu juga di tengah. Mesenteric adenitis, yaitu pembesaran kelenjar getah bening di mesenterium, itu juga di abdomen tengah. Lalu ada diverticulitis sigmoid yang stadium dini biasanya di abdomen tengah. Lalu bagaimana dengan nyeri di abdomen bawah? Nah, di abdomen bawah biasanya karena kolon nih, masalah kolon kalau di bawah ya, bisa obstruksi atau gangren. Kemudian juga apendisitis ya sudah tipikal sekali lah, nyerinya di abdomen kanan bawah ya. Lalu mesenteric adenitis bisa lebih ke bawah, diverticulitis, ruptur dari suatu tubuh ovarial abses juga di bawah, dan juga tubuh ovarial torsion ya.
Ini berhubungan dengan lokasi. Lalu bagaimana dengan onset ya? Kalau onsetnya sangat mendadak gitu ya, misalnya perforasi dari ulkus duodeni atau ruptur dari aneurisma aorta, perforasi gaster, perforasi kolon, kehamilan ektopik yang pecah, infark mesenterium. Ini nyerinya sangat mendadak. Artinya tadinya orangnya sehat tiba-tiba merasa sangat kesakitan. Nah, kalau kelainan-kelainan ini lebih gradual nyerinya. Bisa kolesistitis, ureteral stone, lalu appendicitis, itu juga lebih gradual ya. Intestinal obstruction-nya atau obstruksi usus, perforasi gaster. Nah, kadang-kadang ini nyerinya bersifat gradual. Lalu bagaimana tipe dari nyerinya? Nah, ini nyerinya dengan gambar ini kita lihat bahwa nyeri seperti misalnya ini kolik ureter nyerinya justru terasa di lipat paha gitu ya. Atau kalau di liver atau di pankreas atau di kandung empedu nyerinya menjalar ke bahu kanan gitu ya. Tapi kalau nyeri daerah pankreas justru menjalar ke bahu kiri gitu. Demikian seterusnya. Nah, kemudian mengenai tipe dan tingkat beratnya nyeri. Nah, ini kita lihat grafik yang hijau ini memperlihatkan mengilustrasikan nyeri ya. Jadi dari kiri ke kanan ini waktu dan dari bawah ke atas ini tingkat beratnya nyeri. Nah, ilustrasi ini yang hijau ini adalah nyeri sakit gigi ya. Mungkin ada di antara audiens yang pernah sakit gigi, itu nggak enak banget. Nah, ini nyerinya tuh gradual, makin lama makin nyeri, nah, sampai suatu titik betul-betul nyeri. Nah, itu sakit gigi. Tapi kalau nyeri kolik dari obstruksi usus, ya obstruksi usus, ini seperti ini. Dia suatu saat makin nyeri, lalu menghilang. Lalu nanti dengan berjalannya waktu makin nyeri lagi, kemudian menghilang. Nah, ini kenapa? Ini sehubungan dengan peristaltik usus. Jadi pada waktu usus peristaltik, nyerinya maksimal. Kemudian usus kan ada periode relaksasi gitu. Jadi, nah itu nyerinya hilang. Itu tanda dari suatu obstruksi organ berongga ya. Organ berongga itu bisa usus, bisa kandung kencing, bisa kandung empedu gitu ya. Tapi kalau obstruksi gejalanya akan kolik. Nah, bagaimana kalau yang obstruksi itu makin berat? Nah, ini seperti ini nih. Nyerinya makin tajam kemudian hilang. Ada periode bebas nyeri ya. Kalau obstruksi tadi. Tapi kalau sudah tidak ada periode bebas nyeri, nah ini merupakan pertanda ada strangulasi dari usus. Strangulasi itu artinya ada obstruksi pembuluh darahnya. Jadi ususnya mulai ke arah isemi. Nah, kalau sudah isemi itu tidak ada periode bebas nyeri. Mungkin memang suatu saat nyerinya hebat, lalu merupakan ringan, kemudian berat lagi, tapi tidak ada periode bebas nyerinya. Artinya isemi itu ya penting. Nah, oke, itu merupakan kita semua peroleh data itu dari anamnesa. Sekarang kita maju ke pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik sebetulnya selalu dimulai dengan tanda vital ya, tensi, nadi, respirasi, suhu gitu ya, itu semua wajib diperiksa. Kemudian kita mengarah ke abdomennya. Nah, apakah ada perubahan warna gitu ya? Misalnya ada Cullen sign, nanti saya lihatkan fotonya, ada Gray Turner sign, ada ecchymosis dari abdominal wall, dari dinding abdomennya. Lalu apakah ada massa? Jadi dari tumor tersebut, kemudian apakah ada hernia, jadi ada penonjolan, ada benjolan yang keluar dari dinding abdomen, dan apakah ada massa yang berpulsasi, berdenyut sesuai dengan denyutan jantung gitu ya, itu penting. Kemudian nah ini contohnya foto Cullen sign, ini jadi ada hematom di sekitar umbilikus ya. Ini biasanya merupakan pertanda pankreatitis yang berat. Ini Gray Turner itu di samping hematomnya, di samping abdomen gitu ya. Sampai ke atas ini. Ini Gray Turner sign. Ini juga merupakan pertanda adanya nekrosis dari pankreas biasanya.
Nah, kemudian ada beberapa pemeriksaan yang spesifik ya. Contohnya Rovsing sign. Rovsing sign itu jadi abdomen ditekan di bagian kiri, tapi nyerinya terasa di kanan gitu. Jadi kenapa ini? Ini mekanismenya adalah ketika kolon yang descendent ditekan, maka udara akan bertransmisi kolon descendent transversum ke ascendent, akhirnya menekan sekum dan appendix, barulah terasa nyeri gitu ya. Jadi ini khas dari Rovsing sign dari suatu akut appendicitis. Kemudian ada yang namanya obturator sign, di mana muskulus obturator itu adanya di dalam rongga panggul. Nah, bagaimana cara meregangkan muskulus obturator adalah dengan cara memfleksikan paha, kemudian merotasi interna dari ekstremitas bawahnya. Maka muskulus obturator internis akan teregang, dan kalau di situ ada appendix bersandar, nah itu terangsang dan akhirnya terasa nyeri. Itu yang dinamakan obturator sign positif. Lalu ada juga psoas sign. Nah, psoas sign ini adalah di mana paha ini diekstensikan atau sendi panggulnya difleksikan gitu ya. Maka muskulus psoas akan bertambah regang, dan dari sini kalau appendixnya kebetulan bersandar di sana, dia akan merasa nyeri gitu ya. Nah, tentu saja buat pasien tidak nyaman kalau semua nyeri ini dirangsang gitu ya. Sebaiknya sih kalau sudah ada tanda salah satunya di perut kanan bawah misalkan tekan sudah spesifik, tidak perlu semua tanda ini diperiksa karena akan membuat pasien semakin tidak nyaman. Tapi kapan kita periksa tanda-tanda ini, yaitu kalau misalkan appendicitis di perut kanan bawahnya kok nggak jelas ya gitu. Kita cari lebih jauh dengan tanda-tanda ini. Kemudian colok dubur ya. Colok dubur ini merupakan suatu pemeriksaan yang sangat penting gitu. Jangan dilewatkan pada keadaan akut abdomen, karena bisa saja akut abdomen tidak teraba nyeri di abdomennya, tapi ketika dilakukan colok dubur itu lebih terasa nyeri gitu ya. Tapi ya kita harus lakukan ini dengan gentle, dengan halus, dan juga gunakan jelly. Juga kalau colok dubur jangan memaksa gitu ya, tapi pelan-pelan pasiennya disuruh rileks supaya dia bisa beradaptasi dengan adanya jari masuk kita sehingga sphincternya rileks. Kalau kita main colok saja gitu ya, pasien kaget, sphincternya jadi kontraksi, maka kita juga sulit memeriksa keadaan di dalam. Nah, kemudian ini beberapa kelainan ekstraperitoneal yang bisa menyebabkan akut abdomen, misalnya myocard infarct. Myocard infarct di dinding abdomen gitu ya. Di dinding inferior akan terasa nyeri di abdomen. Kemudian urologi, kolik-kolik misalkan kolik ureter, ini kan di retroperitoneal ya, tapi bukan di dalam intraperitoneal. Nah, terasanya seperti nyeri di dalam intraperitoneal. Vaskuler, nyeri misalkan aneurisma aorta itu juga sama ya, terasanya atau kemungkinan terabanya oleh kita seperti di dalam abdomen. Nah, ini gambar ini ilustrasi kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi di dalam abdomen. Tentu tidak ada satupun pasien yang punya penyakit ini semuanya lengkap ya. Maaf, mouse saya sensitif sekali, jadi salah sentuh dikit dia pindah slide. Misalkan ini perforasi atau ruptur dari lien, ada tumor di gaster, ada perforasi di duodenum, kemudian ada invaginasi, ada ektopik, tubuh ovarial abses, ada volvulus sigmoid, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Oke, slide ini memperlihatkan adanya derajat iritasi peritoneal. Ini memberikan gambaran seberapa cepat pasien ini datang ke rumah sakit gitu ya. Jadi tergantung kelainannya. Kalau kelainannya misalkan perdarahan di dalam intraabdomen, maka darah itu kan steril. Jadi iritasi peritoneumnya ringan. Nah, ya. Jadi
dari sejak perdarahan mulai sampai akhirnya pasien nyeri itu perlu waktu lama gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan ini gastric juice atau asam lambung yang bocor pada perforasi gaster, itu cairan lambung itu sangat sensitif gitu ya, sangat iritatif sehingga nyerinya hebat sekali kalau perforasi gaster itu dari sejak perforasi sampai dia datang ke rumah sakit biasanya dalam waktu kurang dari 3 jam dia udah nggak tahan, udah datang ke rumah sakit. Nah, di tengah-tengah itu ada urin kalau masih relatif steril itu ringan derajat iritasinya empedu, nanah, cairan pankreas, dan cairan usus atau feses. Nah, ini jadi derajat beratnya iritasi peritoneum biasanya menentukan kecepatan pasien datang ke rumah sakit juga gitu ya, dan ini bisa kita gali di anamnesis gitu ya, berapa lama dari sejak nyeri pertama sampai dia datang, sehingga kita bisa menduga-duga organ apa yang terkena. Oke, nah biasanya pasien yang mengalami sesuatu di dalam perutnya, akut abdomen, itu seringkali disertai dengan tanda-tanda sepsis gitu ya, karena biasanya ada fokus infeksi yang menyebabkan pasien bertambah hebat gejalanya gitu ya. Nah, apa tanda-tanda sepsis? Yaitu biasanya pasiennya demam, mual, muntah, tahikardi, tahipne ya. Kemudian ada nyeri perut, tentu saja. Ada gejala peritoneal, yaitu ada devans ya. Biasanya ada nyeri di abdomennya. Ketika ditekan dia sangat nyeri. Lalu ada tanda-tanda dehidrasi. Biasanya pada pasien sepsis itu terdapat dehidrasi gitu. Karena shift atau perpindahan cairan plasma semuanya dimobilisasi ke intraperitoneal sehingga di tingkat sistemik dia mengalami dehidrasi. Pasien juga karena ada reaksi inflamasi yang hebat maka akan menjadi leukositosis ya. Dan lebih berat lagi tentu akan berakhir dengan shock dan multi organ failure. Oke, kira-kira begitu. Ini sedikit tips bahwa biasanya nyeri akut abdomen itu terjadi dalam 6 jam ya. Jadi kita harus curiga kalau pasiennya nyerinya timbul dalam 6 jam sebelumnya sehat. Nah, ini pasti ada akut abdomen. Kemudian kalau pasien gerakannya terbatas, kemungkinan ada peritonitis karena setiap ada gerakan apalagi batuk, bersin itu nyerinya akan bertambah gitu ya. Jadi pasien nggak mau bergerak, diam saja dia ya karena tiap gerakan akan merangsang nyeri. Sebaliknya tapi seperti kolik ureter, nah itu biasanya justru pasien gelisah, gerak kemana-mana, turun tempat tidur, naik tempat tidur itu karena kolik sumbatan organ rongga ureter gitu ya. Lalu kalau pasien sudah nyeri, sangat nyeri, kita berikan analgetik sampai setingkat morfin, masih nyeri, itu kemungkinan karena isemi itu. Jadi ini harus lebih urgent lagi mengatasinya gitu ya, harus cepat-cepat mungkin dikonsul ke bedah karena ada tanda-tanda dari iseminya. Dan yang penting juga kita harus membangun rasa sense of crisis. Sense of crisis ini artinya ada sensasi bahwa ini berat nih, tidak sekedar dia nyeri kasih obat suntik udah pulang gitu, jangan dipulangkan gitu. Kita harus curiga bahwa ini ada sesuatu yang berat gitu ya. Jadi istilah gaulnya mungkin mesti parno gitu ya, mesti paranoid dengan jadi jangan-jangan ada sesuatu gitu ya. Jadi oleh karena itu tips terakhir adalah pemeriksaan berulang. Ini penting karena tadi ya ada penyakit-penyakit tertentu ada progresivitas di mana mungkin pada waktu pasien pertama kali ketemu itu nyerinya belum hebat. Nah, kita harus observasi beberapa jam, kita lihat trennya karena mungkin akan bertambah berat gitu. Jadi pemeriksaan fisik itu jangan cuma sekali tapi periksa berulang-ulang, mungkin tiap 1 jam, tiap 2 jam gitu ya diperiksa kembali. Nah,
Berikutnya adalah beberapa contoh penyakit yang mungkin menyebabkan akut abdomen. Ini adalah perforasi ulkus duodenum. Biasanya pasien dengan ulkus duodenum itu dia nyeri perut yang terjadi setiap berhubungan dengan pola makan gitu ya. Kalau dia lapar, kemudian dia sakit, perih gitu, diisi makanan, akhirnya nyerinya enak. Kalau secara terus-menerus akhirnya ulkus tersebut akan bertambah tipis dan akhirnya berperforasi. Nah, perforasi ini akan menyebabkan udara bebas masuk ke dalam rongga peritoneum. Jadi kita lihat bahwa kalau di ronsen ini ada udara bebas ya di bawah diafragma. Ini diafragma, ini liver. Normalnya ini nggak ada rongga ini. Nah, ini rongga bebas, udara bebas, ini menandakan ada perforasi organ rongga. Nah, ini ilustrasi ini apa? Kok ada papan di perut? Karena nyerinya sangat hebat, iritasinya sangat hebat, perutnya keras seperti papan gitu ya. Kalau kita raba itu perutnya keras seperti papan. Jadi tanda-tanda suatu peritonitis yang berat. Nah, suatu ulkus juga belum tentu perforasi, tapi bisa kalau terkena pembuluh darah akan berdarah. Jadi pasien manifestasinya biasanya shock karena perdarahan di dalam ususnya gitu ya. Dan bisa saja perdarahan ini bermanifestasi menjadi melena ya atau muntah darah gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa kalau pasien di laparotomi ini ususnya jadi ungu, kelihatannya ungu karena di dalam lumennya terdapat banyak darah. Dan biasanya kalau sudah bisa ditentukan oleh dokter bedahnya lokasi perdarahannya di mana, nah dibuka kemudian dijahit. Nah ini biasanya kemudian syoknya bisa teratasi kalau dokter bedahnya berhasil masuk ke dalam titik perdarahannya dan menjahit dan menghentikan perdarahannya. Oke, kelainan yang lain yang mungkin terjadi menyebabkan akut abdomen adalah pankreatitis. Nah, pada pankreatitis ini derajatnya bisa berupa udem saja, bisa sampai hemoragik seperti ini, atau bisa bahkan nekrosis. Jadi ini suatu keadaan kegawatan ya. Prognosisnya biasanya relatif buruk, angka kematiannya cukup tinggi. Untuk menghentikan atau memotong rantai inflamasi biasanya jaringan nekrosis ini harus dioperasi dan dibuang gitu ya jaringan nekrotiknya. Tentu ini suatu keadaan yang sangat kritis ya. Nah, ini akut apendisitis ya. Tadi ciri khasnya adalah akut apendisitis, pasien mengeluh biasanya nyeri perut kanan atas, nyeri epigastrium dan berpindah ke kanan bawah. Nah, ini akut apendisitis ini dia bisa hanya berupa bengkak-bengkak saja, kemerahan, atau bisa menjadi gangren dan biasanya penyebabnya itu adanya fekolit gitu ya. Bisa juga berkembang menjadi abses atau menjadi mukosel, jarang kalau mukosel. Atau bisa menjadi peritonitis dengan adesi gitu ya. Kadang-kadang pada kelompok usia tertentu bisa ini merupakan suatu kanker ya, karsinoid gitu ya, ganas dari appendix, biasanya pada usia tua. Nah, kalau ini biasanya terjadi pada anak-anak atau pada orang dewasa di mana ada tumor di usus halusnya, maka akan menyebabkan gangguan peristaltik. Nah, gangguan peristaltik ini jadi tidak terkoordinasi peristaltik usus yang proksimal dengan yang distalnya, maka akan terjadi invaginasi. Jadi usus masuk ke dalam usus lain gitu ya, berlipat-lipat seperti ini. Nah, ini seperti ini contohnya karena memang ada tumor atau polip yang cukup besar sehingga akhirnya usus masuk ke dalam usus lainnya. Tentu ini memerlukan tindakan bedah untuk mengatasi gitu ya intussusepsinya. Kelainan lain adalah volvulus sigmoid. Volvulus sigmoid ini biasanya terjadi pada pasien yang sigmoidnya panjang atau redundant seperti ini ya. Jadi panjang, kemudian terpuntir. Nah, terpuntir di pangkalnya akibatnya menjadi isemi. Dan di distalnya ini kemudian menjadi sangat distensi seperti ini gitu ya. Kenapa bisa terjadi sigmoid volvulus nih? Nah, ini memang jarang terjadi, tapi biasanya terdapat hanya pada pasien yang memang sigmoidnya sangat panjang.
kelainan lain adalah mesenteric thrombosis. Nah, mesenteric thrombosis ini adalah suatu kelainan di mana biasanya gangguan pembuluh darahnya ya, ada gangguan bisa karena penyakit jantung gitu ya, karena pengaruh efek samping obat-obatan gitu. Kemudian terdapat trombosis dan menyumbat mesenterium dari usus halusnya gitu ya. Bisa arterinya, bisa venanya. Tapi ya ujung-ujungnya sama, yaitu ada sebagian usus halus menjadi nekrotik seperti ini, mula-mula keunguan, lama-lama hitam, mati gitu ya. Sehingga ini usus ini harus dibuang. Nah, tentu ini manifestasinya adalah isemi, dan isemi ini seperti sudah dijelaskan tadi itu nyerinya luar biasa hebat gitu ya. Pasiennya sangat kesakitan. Nah, kemudian ini yang namanya obstruksi usus ya, atau ileus obstruksi. Nah, ini ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau ileus obstruksi ini ada 4 gejala utama, nyeri kram perut, kemudian distensi, obstipasi, dan muntah. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ini di sini ada obstruksi, nah, maka usus proksimalnya kan ada udara yang masuk lewat apa, kita setiap bicara atau nafas itu sebagian dari udara itu tertelan. Nah, tapi kalau pasase usus lancar maka tidak akan distensi. Tapi kalau ada obstruksi maka udara makin lama makin numpuk. Juga ada produksi gas dari bakteri, ya, bakteri komensal usus. Nah, ini juga akan membuat dia makin distensi. Juga ada ekstravasasi cairan dari plasma, karena usus yang distensi ini akan menyebabkan permeabilitasnya meningkat karena dindingnya tipis, endotelnya menjadi jarang ya karena tipisnya. Nah, kemudian plasma itu akan terkompresi dan masuk. Jadi makanya kalau pada pasien ileus akan terdapat gambaran kalau di ronsen posisi tegak itu ada udara, ada cairan ya. Jadi air fluid level gitu ya akan kelihatan gitu. Oke, nah itu tadi semua pemeriksaan fisik. Sekarang kita maju ke laboratory finding. Ya, laboratory finding atau pemeriksaan laboratorium pada umumnya tidak spesifik. Kebanyakan pasien akut abdomen itu ada leukositosis dan si reaktif protein mungkin meningkat ya. Nah, kadang-kadang penyakit tertentu seperti pankreatitis maka amilase atau lipase juga meningkat. Tapi kelainan-kelainan lain jarang ada yang spesifik, biasanya leukositosisnya saja gitu ya. Lalu imaging bagaimana? Nah, imaging ini sebetulnya tidak harus selalu diperiksa dan tidak perlu canggih-canggih, tapi ini ilustrasi saja bahwa appendicitis misalnya akan terlihat di CT scan. Pankreatitis, nah pankreatitis akan terlihat pankreasnya membesar dan sebagian ada yang nekrotik gitu ya. Kemudian pemeriksaan ronsen sederhana seperti ini. Nah, ini kelainannya apa? Di sini kita lihat ini diafragma, ini liver, ini ada udara bebas. Ini menandakan adanya perforasi organ berongga. Oke, itu semua anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Apabila semua itu telah dilakukan, sekarang biasanya sudah mulai kita tahu diagnosis pasien ini. Kemungkinan penyebabnya apa, diagnosa bandingnya sudah tahu kira-kira ya. Lalu mau diapakan nih pasien? Tentu kita harus melakukan pengelolaan inisial dulu ya. Initial manajemennya apa gitu ya. Nah, kita lihat pasien dipuasakan ya, karena kita harus mengistirahatkan usus. Lalu pasien juga harus diberi infus karena biasanya pasien dehidrasi, maka diberikanlah infus kristaloid. Juga dengan usus yang distensi, paru-paru biasanya menjadi volumenya terbatas, maka kita perlu bantu dengan oksigen. Lalu lambung yang tentu terdesak oleh suatu kelainan di abdomen harus didekompresi ya supaya meringankan distensi abdomennya. Pasien juga biasanya ada
infeksi, ada bakteri yang terlibat, maka perlu diberikan antibiotik. Lalu untuk mengevaluasi seberapa baik atau sudah efektifkah terapi infus yang kita berikan, maka perlu dipasang kateter untuk memonitor urin output. Lalu karena pasien dipuasakan, tentu asam lambung harus kita kendalikan dengan obat-obatan. Ya. Nah, pada saat ini karena kita sudah tahu, maka tentu harus konsul ke bedah ya. Dengan kelainannya nanti dokter bedahnya akan melakukan salah satu dari 4 jenis tindakan ini. Bisa jaringan diangkat, misalkan appendektomi, kolesistektomi, atau jaringannya di repair, misalnya pada perforasi gaster dijahit, atau usus diresesi anastomosis, atau pencernaannya dialihkan sementara menjadi kolostomi atau idiostomi, atau melakukan drainase pada pankreatitis yang sudah nekrosis. Nah, antibiotik biasanya berikan golongan cefalosporin untuk mengcover bakteri yang predominan pada infeksi intraabdomen. Lalu setelah initial management maka fluid maintenance ya post-op biasanya diberikan. Lalu pain managementnya, nyerinya usahakan obat-obatan non-opioid supaya pasien tidak mengalami paralitik akibat efek samping dari obat-obatan opioid. Anjurkan mobilisasi dini supaya sembuhnya lebih cepat. Kalau perlu diberikan suplemen vitamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulannya, akut abdomen ini adalah suatu kondisi klinis di mana timbul dari suatu kondisi kritis yang akut dan bermanifestasi sebagai nyeri dan biasanya memerlukan tindakan segera. Oke, itu saja mengenai akut abdomen. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali ke moderator untuk memimpin diskusinya. Terima kasih. Ya. Baik, Dr. Reno, terima kasih dok atas pemaparannya yang sangat lengkap. Kasus akut abdomen ini memang sering kita temui di sehari-hari. Tadi pemaparan dari Dr. Reno juga sudah lengkap. Ada mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang hingga terapi yang di awal diberikan. Nah, untuk sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Tetapi sebelumnya Momot dulu mau mengingatkan kepada teman-teman, boleh banget ya teman-teman untuk nge-share di Instastory-nya, bisa mention Sinawyuk dan bisa juga mention Dr. Reno langsung di Rudiman Surgery. Bener ya dok ya, Instagramnya dok ya? Terima kasih. Teman-teman juga bisa follow Instagram dari Dr. Reno, isinya keren-keren banget. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan